kita melakukan perendaman pada benih jagung. Sebelumnya kita tambah ZPT yang di sini kita pakai atonik. Nah, ini bisa kita lihat atonik. Ini cukup 1/5 tutup aja. Kita larutkan di air. Untuk atonik kita gunakan sebagai zat pengatur tumbuh untuk merangsang pertumbuhan jagung agar lebih serempak. Kita di sini menggunakan benih jagung manis KDF1 dari Panah Merah. Ada juga Bonanza Now. Ini juga seed treatment juga kita pakai di sini, cruiser. Di sini cruiser juga tujuannya untuk insektisida pelindung di awal seperti semut, orong-orong dan jenis-jenis serangga lah, agar tidak makan benih jagung yang sudah ditanam. Ada juga yang kedua, Insurmax. Nah, untuk Insurmax ini digunakan untuk perlindungan terhadap bulai. Salah satu pencegahan untuk bulai itu melalui seed treatment. Nah, di sini kita menggunakan Insurmax dengan bahan aktif salah satunya Dimetomorph. Nah, udah cukup. Di sini kita larutkan jadi satu larutan, dan di sini kita memang harus menambah dengan air agar tidak boros menggunakan pestisida. Nah, setelah larutan jadi, biasanya petani memasukkannya langsung ke dalam wadah jika itu beda-beda varietas. Nah, bisa kita, yang penting benih sudah terendam semua, itu udah cukup. Tapi kalau untuk satu varietas bisa di satu wadah ditaruh dalam baskom sudah cukup. Nah, kita masukkan. Ini juga salah satu cara seed treatment aja. Jadi selain seed treatment juga ada perendaman benih. Selain cara yang biasanya itu dikopiok di dalam baskom maupun di dalam plastik, tapi dengan penambahan sedikit air agar seed treatment, pestisida yang digunakan seed treatment menempel pada benih. Oke. Nah, ini Bonanza Now-nya kita masukkan. Nah, ini Bonanza Now. Kita masukkan larutan seed treatment tadi yang berisi Insurmax, cruiser, dan ZPT atonik. Nah, udah pastikan semua benih terendam sehingga nanti larutan tersebut bisa meresap ke dalam benih jagung manis. Gunanya perendaman juga agar benih
berimbibisi dengan air larutan ZPT yang sudah kita buat, sehingga benih tersebut lebih cepat dalam hal pertumbuhan dan lebih serempak jika tumbuh di lahan. Untuk cara petani Mojokerto, biasanya setelah kita rendam ini tidak perlu sampai sehari semalam, cukup 2-3 jam. Yang penting air sudah masuk, nanti air larutan yang ada di dalam kaleng ini bisa dibuang, sehingga nanti tiris untuk benihnya. Dilakukan pemeraman. Setelah tiris baru dilakukan pemeraman agar memacu pertumbuhan akar. Setelah semua sudah dipastikan tercampur dalam larutan si treatment tadi, 2-3 jam ditiriskan lalu diperam. Untuk pemeraman cukup semalam saja. Jadi pemeraman semalam, baru besok paginya bisa kita tanam dan bisa dipastikan itu akan tumbuhnya lebih serempak dan seragam. Oke, cukup sekian cara untuk seed treatment menggunakan pestisida dan ZPT dan jagung manis dari panah merah. Sekian, terima kasih.